Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan berprestasi dengan menggunakan metode analytical hierarchy process dengan studi kasus PT Capella Dynamics Nusantara Takengon. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri dengan Dita Fiainaya Putri Maruf, NIM 2018-31138, dan ada juga Chris Stefani dengan NIM 2018-31157, dan ada Julius Rinjani dengan NIM 2018-31168, dan yang terakhir ada Hendrika Saputra dengan NIM 2018-31165. Yang pertama ada introduction. AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah suatu model sistem pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model sistem pendukung keputusan akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir. Setiap karyawan ingin mendapatkan predikat sebagai karyawan berprestasi. Semua orang menginginkan predikat tersebut. Apalagi jika perusahaan terdapat tempat bekerja sebuah perusahaan yang bertaraf nasional atau bahkan internasional, mendapat penghargaan atas prestasi karena kerja kerasnya merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang bekerja keras untuk mengejar prestasi, karena dengan prestasi akan membuka jalan untuk mengembangkan karirnya. Di sisi lain, setiap perusahaan tidak menutup mata akan memberikan reward atau hadiah kepada karyawan yang memberikan kontribusi positif terhadap perusahaannya. Yang kedua ada analisa masalah. Selama ini, PT Capella Dynamics Nusantara sudah melakukan penilaian kinerja karyawan secara manual dan bersifat satu arah yang cenderung subjektif, yaitu penilaian atasan kepada bawahan. Berdasarkan penilaian kinerja ini, PT Capella Dynamics Nusantara mengalami beberapa kendala, yaitu pertama, PT Capella Dynamics Nusantara mengalami kesulitan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data penilaian karyawan. Belum adanya metode penilaian kinerja karyawan yang diterapkan untuk menilai kinerja karyawan agar penilaiannya menjadi standar berdasarkan acuan metode yang digunakan. Biasanya, atasan mempunyai kekuasaan untuk memberikan reward dan punishment, meskipun kadang-kadang atasan tidak mempunyai kemampuan interpersonal yang diperlukan untuk memberikan umpan balik yang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan suatu sistem penilaian kinerja karyawan yang bersifat objektif, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam proses menentukan pemilihan karyawan berprestasi secara cepat dan tepat dengan menggunakan metode AHP. Yang pertama adalah lakukan analisis berpasangan antar 4 kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama ada faktor kejujuran, yaitu menunjukkan kedisiplinan karyawan dalam bekerja di perusahaan. Yang kedua ada faktor kedisiplinan, yaitu karyawan itu bekerja sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan perusahaan. Yang ketiga ada faktor rajin, yaitu kerajinan mencerminkan pribadi yang mempunyai kemampuan untuk berkembang dan meraih yang terbaik di dalam perusahaan. Dan yang keempat ada faktor tanggung jawab, menyatakan kriteria utama dari seseorang karyawan yang berpikir maju. Di sampingnya ada tabel skala penilaian perbandingan pasangan yang ada intensitas kepentingan dan keterangannya. Selanjutnya, hasil pairwise comparison ini oleh manajemen dibuat tabulasinya, yang dalam istilah AHP disebut sebagai pair comparison matrix, seperti terlihat pada tabel berikut. Di bawah ini ada tabel comparison matrix yang berisi kriteria dan nilai intensitas kepentingannya. Nah, nilai tabel sudah ditentukan dari survei atau keinginan hasil pertanyaan. Yang pertama
ada menghitung jumlah tiap kolom dari nilai berpasangan. Ada di sampingnya ini ada tabel jumlah tiap kolomnya. Ada kejujuran dengan jumlah 13, kedisiplinan dengan jumlah 12, dan rajin dengan jumlah 14, dan tanggung jawab dengan jumlah 15. Di sini jumlah nilai kolomnya. Lanjut. Yang kedua ada buat matrik baru dengan elemen berupa hasil bagian antara nilai lama dengan jumlah kolom tersebut. Matrik baru sama dengan nilai lama dibagi jumlah nilai kolom. Nah, ini hasil dari jumlah nilai kolomnya. Lalu yang ketiga, menjumlahkan elemen baru tersebut pada tiap barisnya. Jumlah baris sama dengan baris 1 tambah baris 2 tambah baris N. Nah, di sini ada jumlah barisnya. Ini semuanya di total ya, ke samping. Selanjutnya ada 4 hasil dari kolom baru dibagi dengan total kolomnya untuk mendapatkan prioritas atau bobot yang diharapkan. Prioritas sama dengan jumlah baris atau dibagi jumlah nilai kolom. Di sini jumlah baris kejujurannya ada 0,974 dibagi dengan 4 kriteria ini, hasil prioritasnya 0,23750. Dan mengikuti kedisiplinan seperti itu juga rumusnya, rajin juga seperti itu, tanggung jawab juga seperti itu. Di sini. Nah, selanjutnya menghitung konsistensi indeks, yaitu ada alpha max min n per n min 1. Nah, atau jumlah baris ini di sini ada analisa konsistensi indeks dari analisa kejujuran. Nah, ini ada nama-namanya. Ini jumlah baris dan prioritasnya. Prioritasnya ini 100. Lalu ada analisa kriteria kedisiplinannya, dan ini ada analisa kriteria rajinnya, dan ini ada analisa tanggung jawab. Nah, memeriksa konsistensi hierarki. Menghitung rasio. Yang keenam, menghitung rasio konsistensi. Kejujuran itu ada 0,3 dikali ini, terus ini dikali ini dikali ini dikali ini, hasilnya ini juga sama, hasilnya juga ini ya, ini ada di sampingnya. Terus yang ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Berdasarkan uraian tabel di atas, maka perankingan karyawan tersebut ada sebagai berikut. Junaidi SE sebesar 35%, Suryati SE 22%, Fandi 26%, dan Hasri 18%. Nah, kita lanjut yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan proses analisa, perancangan, dan implementasi pada penggunaan sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan berprestasi di PT Capella Dynamics Nusantara Takengon, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini dibangun untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan karyawan berprestasi dengan cepat dan lebih baik berdasarkan data yang telah diproses. 2. Dengan adanya proses pemilihan karyawan berprestasi di PT Capella Dynamics Nusantara Takengon ini dapat membantu pihak perusahaan dalam memilih karyawan berprestasi yang tepat guna dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pemilihan karyawan berprestasi di perusahaan. Yang ketiga, dengan menerapkan metode AHP sehingga perusahaan dapat mengetahui nilai bobot karyawan berprestasi dan dapat memberikan hasil penilaian dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada salah kata dan kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.